Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Sigit Purwonugroho. Saat ini saya bertugas sebagai guru PPKN di SMPN 1 Atap Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pasundan, Bandung. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, tolong KM pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampah-sampah diperiksa terlebih dahulu di kolong-kolong meja, ya, barangkali ada sampah-sampah yang harus dibuang, dan pakaiannya tolong dirapikan bila ada yang kurang rapi, ya. Sudah ya. Bapak absen terlebih dahulu. Dafa Fahriatul Hamdi. Hadir. Dede Selvi Puspitasari. Hadir. Eka Rosdiana. Irma Erpiana. Ivana. Hadir. Lia Apriliani. Sebelum kita berlanjut ke materi, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri. Dengerin, ini dengerin. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap hujan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk. Sepertinya kalian perlu untuk menghayati, ya, setiap lagu nasional yang kalian nyanyikan, karena ini membawa pengaruh nasionalisme, patriotisme, dan yang lainnya. Marilah sama-sama kita pupuk rasa patriotisme dan nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air. Siap semuanya? Siap, ya. Bagus. Pada hari ini kita akan belajar tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi makna tata urutan perundang-undangan nasional. Apakah materi tersebut berkaitan dengan materi yang sekarang akan kita pelajari? Tentu saja sangat berkaitan, ya. Pada materi sebelumnya tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, kita sudah belajar, ya, apa saja sih tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mengaktualisasikan, ya, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Nah, dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut perlu ya kita juga memahami tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Betapa susahnya keadaan sebelum tahun tersebut, bangsa kita masih dijajah dan lain sebagainya. Sementara saat ini kita sudah merdeka. Ya. Kita sudah merdeka dan kita wajib untuk menjaga kemerdekaan kita tersebut. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan belajar. Kita belajar, termasuk mempelajari tentang sejarah Indonesia. Ya, bukan hanya itu saja, bukan hanya belajar sejarah saja, tetapi kita juga perlu mempelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Apabila kita memiliki semangat kebangkitan nasional, kita akan semakin lebih bersemangat lagi untuk mentaati peraturan tata tertib yang sudah dibuat oleh pemerintah. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ya. Tadi Bapak sudah bilang materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya tentang memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Ada kompetensi inti yang harus kalian capai. Di antaranya adalah ya, menghargai dan menghayati ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, ya, seperti menggunakan, mengurai, merangkai, dan lain sebagainya. Ada poin kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama adalah mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Bagaimana indikator pencapaian kompetensinya? Ya. Yang pertama adalah berbesar hati dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908. Indikator pencapaian kompetensi yang harus diraih adalah berperilaku siaga terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional, berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat, dan lain sebagainya. Kompetensi dasar yang ketiga, menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan lain sebagainya. Dan kompetensi dasar yang terakhir adalah menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak berharap ya agar kalian bisa menunjukkan 4 poin. Yang pertama, sikap spiritual. Kalian mampu menunjukkan sikap syukur dan perilaku beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selanjutnya menunjukkan tanggung jawab dalam pembelajaran semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dengan baik. Dalam aspek pengetahuan, yang pertama, kalian mampu menganalisis kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan baik dan menyajikan laporan secara kelompok tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan baik. Nah, ini adalah poin-poin yang harus kalian perhatikan ya, khususnya tujuan pembelajaran tadi. Lanjut ya, Bapak ingin bertanya, apa yang kalian pahami dari gambar ini? Tunjuk tangan yang bisa. Ya, Gani. Rakyat Indonesia diperbudak, Pak. Rakyat Indonesia diperbudak oleh penjajah. Oleh penjajah. Ada lagi yang lain? Rizky? Rakyat Indonesia dipaksa kerja rodi, Pak. Dipaksa kerja rodi oleh penjajah. Betul sekali. Bagus ya. Kita lanjutkan. Awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia ini dimulai sejak didirikannya
VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan divide et impera, melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Ya. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, betul sekali. Ya, itu kerajaan Mataram itu salah satunya yang bertempur melawan VOC. Politik adu domba atau divide et impera yang diterapkan oleh Belanda, oleh VOC, ya, semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Gubernur Jenderal Dendels berkuasa. Upaya kerja paksa Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer ini membuat rakyat semakin menderita. Tidak sampai di situ, penderitaan masih terus berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Dari penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan dari berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Contohnya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Ada lagi yang tahu siapa tokoh-tokoh perjuangan di daerah-daerah? Pangeran Diponegoro, ya. Di mana? Di Jawa Tengah, ya. Perjuangan-perjuangan tersebut belum sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Paham sampai situ? Paham. Nah, politik etis atau politik balas budi ini merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Dari penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Siapa saja di antaranya? Terus siapa lagi? Dan? Nah, itu salah satunya, ya. Mr. Van de Venter serta Edward Dowes Dekker yang terkenal dengan nama samaran Multatuli. Ini menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, Mr. Van de Venter ini mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar menerapkan politik balas budi atau politik etis. Politik balas budi terdiri dari 3 program. Yang pertama, edukasi. Apa edukasi? Pendidikan. Yang kedua apa? Irigasi. Dan yang ketiga adalah transmigrasi. Apa yang ketiga? Ya. Bapak memberikan kesempatan kepada kalian, ya, untuk membaca materi dari sumber lain. Silakan kalian baca materi dari sumber lain, ya. Yang linknya sudah Bapak share di grup agar bisa menambah pengetahuan kalian. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Tidak ada? Baik.
Bapak minta kalian untuk membuat kelompok, ya. Kelas 8 dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Ya. Silakan dibuat kelompoknya terlebih dahulu. Baik ya, setelah kalian membentuk menjadi 4 kelompok, silakan nanti perwakilan dari ketua kelompoknya untuk maju ke depan memilih permasalahan yang akan dianalisis. Silakan maju, mulai dari ini dulu. Yuk. Diklik mulai. Putar. Coba dilihat di layar. Apa itu? Menganalisis perlawanan rakyat terhadap VOC. Ya, makasih. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya silakan. Perwakilannya siapa? Putar. Lanjutkan. Yang tadi Ulan menganalisis alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi hingga ke Nusantara. Ya. Selanjutnya maju. Apa? Menganalisis dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Silakan duduk. Silakan kalian diskusikan. Ya. Lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan, ya. Kalian diskusikan dengan sesama teman kalian di satu kelompok kalian, ya. Kalian analisis apa saja tadi yang sudah kalian pilih tadi, ya, permasalahan yang sudah kalian pilih. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan dimulai. Diskusikan ya, diskusikan. Sudah semuanya? Sudah? Sudah ya. Nah. Selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Dimulai dari kelompoknya, silakan maju ke depan yang akan mempresentasikan. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menganalisis dimulai penjajahan Belanda di Indonesia. Selama abad ke-18, Parade Os Indische Conferentie disifat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa. Setelah tentunya Kesultanan Mataram, perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembang minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris East India Company mengakibatkan tentunya proses menjelang akhir abad ke-18. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Baik, silakan kelompok selanjutnya yang akan maju ke depan. Siapa? Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis bentuk kekejaman yang diterapkan oleh VOC kepada rakyat Indonesia. Ada banyak contoh penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 4 contoh di bawah ini cuma sebagian dari bentuk penderitaan rakyat Indonesia akibat kolonialisme Belanda. 1. Kebijakan kultur stelsel atau tanah maksa. Setelah menguasai Indonesia berdasarkan Konvensi London pada 1814, pemerintahan kolonial Hindia Belanda Nusantara dipimpin oleh suatu komisi yang beranggotakan Baden-Ketelen, Elot, dan Baskes. Salah satu misi penjajahan Belanda tersebut ialah untuk membayar utang kerajaan Belanda yang tergolong besar karena perang. Saat komisi ini diambil oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch,
kebijakan tanam paksa yang telah disebut pula dengan kultur stelsel diimplementasikan di banyak daerah sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa benar-benar menguras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di Nusantara. Banyak rakyat bumi putra menderita akibat kultur stelsel. Ketika KOC di bawah pimpinan Peter Koinstras berhasil menguasai Batavia, kondisi wilayah yang kini menjadi Jakarta tersebut tidak sepadan pada masa kemudian. Tepuk tangan buat kelompok Rezeki. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menganalisis perlawanan rakyat terhadap dosen. Ada perilaku wewenang yang dilakukan dosen membuat rakyat Indonesia memberikan perlawanan terhadap dosen. Yang pertama, perlawanan Mataram. Sultan Agung merupakan raja dari kerajaan Mataram yang sangat menantang ada VOC di Jawa. Hal ini semakin diperkuat dengan sikap VOC yang memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat perdagangan Indonesia mengalami kesulitan. Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 untuk menyerang VOC pada tanggal 22 Agustus 1628. Bagus, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah melaksanakan presentasi dari hasil diskusi yang sudah kalian bahas bersama dengan masing-masing kelompoknya, ya. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi, ya. Kelompok 1 menganalisis alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi hingga ke Nusantara. Bangsa Eropa melakukan ekspedisi dalam rangka mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia mulai abad ke-16, ya. Dikarenakan tertutupnya jalur perdagangan lama melalui kota Konstantinopel. Sejak tahun 1453 Masehi yang dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Dari penaklukan tersebut, ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi bangsa Eropa dan bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Dalam penjelajahannya tersebut, negara-negara ini akhirnya menemukan jalur langsung ke Indonesia. Kelompok 2 menganalisis dimulainya penjajahan Belanda Indonesia. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi politik di Jawa. Kelompok 2 tadi menganalisis dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama perdagangan di Asia sejak awal 1600-an, ya. Kelompok 3 menganalisis bentuk-bentuk kekejaman yang diterapkan oleh VOC kepada rakyat Indonesia. Banyak sekali contoh-contoh penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ya. Seperti kerja rodi. Ada banyak contoh penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, kebijakan tanam paksa. Selanjutnya, kebijakan tentang sistem kerja rodi. Kerja rodi ini paling terkenal yang membuat rakyat Bumi Putra ini sengsara adalah pembuatan jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyar sampai Panelukan. Betul, ya.
Kelompok 4 menganalisis perlawanan rakyat terhadap VOC. Di berbagai daerah terjadi perlawanan besar-besaran ya terhadap VOC. Antara lain perlawanan rakyat Mataram dipimpin oleh siapa? Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Betul, Rizky. Perlawanan rakyat Goa di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Betul ya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan kuis ya, berupa link Google Form yang sudah Bapak share di grup. Ada beberapa pertanyaan ya, silakan kalian kerjakan. Sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita refleksi dan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Makna apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya? Saya memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bagus. Ada lagi yang lain? Selanjutnya ada lagi? Ya, Silpi. Kami bisa mempelajari lebih dalam tentang perjuangan kaum terhadap rakyat Indonesia. Bagus. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan April. Lebih mengetahui rakyat Indonesia membuat perlawanan terhadap VOC. Ya. Ya. Lebih memahami Konstantinopel ini menutup jalan perdagangan bangsa Eropa dan ke bangsa Asia. Cukup. Ya, bagus. Ya, yang betulnya Konstantinopel. Ya, bukan Konstantinopel, tapi bagus ya, sama ya, bagus sekali. Sebutkan satu kalimat yang mewakili perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, Rizky. Saya sangat senang dan bisa memahami pelajaran kali ini. Ya, bagus. Ada lagi yang lainnya? Ya, Gani. Pembelajaran saat kali ini sangat seru, Pak. Pembelajaran hari ini sangat Seru. ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Ya, Dedek. Pelajaran hari ini sangat bermakna. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Ya. Kita akan melanjutkan minggu depan dengan materi berbeda, ya, yaitu tentang materi Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan kalian nanti kerjakan soal dalam bentuk link Google Form yang sudah Bapak share di grup ya. Bapak ulangi, silakan nanti kalian di rumah kerjakan penilaian diri ya, yang ada di link Google Form yang sudah Bapak share di grup. Silakan kalian kerjakan di rumah dan nanti kalian bisa kirimkan ya. Bapak tunggu nanti hasil penilaian diri kalian. Baik ya. Sekali lagi alhamdulillah materi sudah selesai. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.